Shalom sahabat KP yang murah hati. Pernahkah sahabat difitnah atau dijebak seseorang yang tidak suka kepada sahabat? Hal tersebut dialami hambanya Evangelis Daud Tony. Bahkan hambanya nyaris terkena setrum dan dikeroyok oleh 40 orang hanya gara-gara mereka ingin menjatuhkan pelayanan hambanya Evangelis Daud Tony. Kita dengarkan dulu seperti apa cerita lengkapnya. Semoga memberkati. Suatu kali saudara, saya itu difitnah orang, saya dijebak. Jebakannya gini, ada seorang suhu, kejadian itu di Surabaya, saudara, yang punya kekuatan listrik, wah nyetrum-nyetrum gitu. Saudara. Suatu kali saya ke Cirebon waktu itu, ada tukang sulap, ahli sulap memberitahu, mau ngerjain saya. Wah, saya tahu, wah ini trik, ini teknologi, ini caranya gini. Oh Pak Daud bisa bedain antara teknologi dan magic ya. Tapi Pak Daud, ada alat yang terbaru. Langsung tunjukkan, lihat ini. Pak Daud pegang, setrum dah. Penghantar listrik. Min plus. Alatnya taruh sini, sana gini. Pak Daud mau, waktu doa, ini dukun-dukun banyak yang pesan Pak Daud. Bilang gitu dah. Ini alat dari Amerika, import. Langsung, lihat pegang, wah nyetrum. Saya tanya dulu, cara kerja alat ini, kelemahannya apa? Kan gitu udah. Dia beritahu, ada. Kalau pakai alas kaki, pakai sepatu, pokoknya ada penghambatnya itu karet, sepatu, pokoknya ada penghambatnya. Kayu itu penghambat. Karena tidak ada min plusnya, langsung gravitasi. Oh gitu ya. Suatu kali diminta di Surabaya, ada suhu yang punya langsung saya pikir alat itu saudara. Wah saya diminta doa, ya saya doa adalah. Tapi saya pakai kaos kaki double 2. Ya kita sih iman-iman tapi jangan goblok, betul enggak? Wah suhunya ini tunjukkan, enggak kesetrum kaos kaki. Dia macam-macam enggak kesetrum. Saya ngomong sama suhu itu, Om, kita sama-sama tahu alatnya, Om. Menantunya ngomong, yang ngakunya hamba Tuhan, Pak Daud, mertua saya mau bertobat, Pak Daud diminta doa. Ya pasti tidak ada curiga, betul enggak? Saya datang saudara, saya diminta doa, dikepung, dikeroyok 40 orang. Masuk rumahnya, karena dia dengar saya pernah sebelum bertobat dikeroyok 20 orang menang. Dilepeti 2, 40. Masuk itu pleng. Wah saya masuk, wah 40 ya. Wah langsung dia mengenalkan, saya ini kenal Bapak SBY, saya temennya SBY. Itu suhunya ngomong gitu. Padahal suhunya enggak tahu, kalau saya ini bidang untuk pengamanan presiden. Tapi saya diam aja saudara. Karena kita harus tutup mulut kan waktu itu. Nah waktu itu langsung dia maksa saya suruh tanda tangan, saya diemin aja. Saya menantunya hamba Tuhan, Pak Bapak tanda tangan aja supaya ini beres. Dikasih belangko kosong, saya masih ingat itu. Daripada ribut, udahlah saya tanda tangan. Apalagi hanya untuk ini aja, udah. Kata-kata di belangko itu diisi mereka sendiri, dikatain mereka sendiri. Jahat enggak saudara? Dan apa yang terjadi? Setiap kali saya mau khotbah, itu dikasih itu supaya batal khotbah. Itulah penjahat, betul? Menurut saudara itu nasibnya berarti sudah selesai kan, betul? Tiba-tiba, ya udahlah saya pikir sudah usah khotbah, enggak apa-apa lah saya gitu. Udah supu mana-mana gitu, biarin aja. Nah, dapat job. Pak Daud diminta untuk memberi pengarahan di Akademi Kepolisian Semarang. Waktu itu gubernurnya Khairul Rasyid, wakil gubernurnya Bagus Eko Danto. Aduh, daripada enggak ada kerjaan, oke aja lah gitu. Ya udah, saya ngasih pengarahan di Akademi Polisi Semarang. Saya masih ingat itu ada taruna-taruna, sana ada apa semuanya, sudah semuanya udah
Walaupun saya dimatikan masa depan oleh mereka, bukannya tambah selesai, malah tambah ngetopan itu. Suatu kali saya itu khotbah di daerah. Tiba-tiba biasanya kan pendeta cari izin di Polres dulu untuk acara KKR. Ini tiba-tiba Kapolresnya datang ngasih izin. Pendetanya bingung, ini gimana sih, ini Kapolresnya datang ngasih izin. Kapolresnya datang, langsung ketemu saya. Instruktur, NRP sekian. Komandan. Masih ingat saya Pak Daud? Saya kaget. Siapa kamu? Ingat, saya dulu dididik Pak Daud waktu di Akademi Polisi. Setiap kali ke daerah, saya selalu ketemu. NRP sekian, komandan. Masih ingat saya Pak Daud? Tidak taunya yang saya arahkan dulu di Akademi Polisi, banyak yang jadi Kasat Serse, Kasat Lantas, Kapolres, macam-macam saudara. Di situ saya baru mengerti saudara. Kalau dulu tidak saya disepertikan itu, saya tidak akan melihat hal itu, betul? Suatu kali Pak Gilbert mau KKR. Waktu Pak Gilbert mau KKR di daerah saudara, langsung tidak boleh KKR, tidak ada izin. Saya sudah datang, Pak Gilbert ngomong, kawan, kita ada masalah ini kawan. Saya sudah datang ke tempat ini, tapi Kapolres tidak mengizinkan untuk KKR ini. Gimana ini kawan? Ya tenang aja Pak Gilbert. Kapolres ini namanya siapa? Namanya ini. Saya kaget. Ini kelihatannya murid saya ini. Siapa tahu ini benernya. Gitu aja. Saya datang ke tempat penjagaan. Saya mau ketemu namanya ini. Bapak jangan kurang sopan ya. Manggil ini Kapolres loh ini. Bapak kurang sopan gini. Panggil aja dia, bilang gitu. Panggil aja dia, saya perlu bicara, bilang gitu. Untuk izin KKR ini. Tiba-tiba Kapolresnya keluar. Pak Daud, siap komandan, gitu loh. Langsung gini semua. Gini semua. Loh, langsung, Pak Daud, instruktur, NRP sekian, menghadap. Langsung gitu. Ada apa Pak Daud? Ini saya mau KKR, gini-gini. Tapi izinnya enggak boleh sama Kapolres. Izin keluar. Loh, kapan keluarnya? Saya ngomong keluar kok. Udah keluar sekarang, KKR sana. Sahabat KP, melalui dua kesaksian yang baru saja kita dengarkan, seharusnya kita bisa belajar memahami pelayanan dengan benar. Hamba Tuhan atau seorang pelayan tidak akan mungkin menganggur dan kehabisan medan pelayanan. Karena Tuhan yang panggil, Tuhan yang menyediakan, dan Tuhan bisa mengarahkan. Sekalipun ada oknum yang berusaha untuk menghancurkan pelayanan kita. Jadi jangan takut ya. Iri adalah tanda tak mampu. Jadi kalau kita mendapatkan sikap iri hati ya, seperti yang dialami oleh hambanya, ada orang yang berusaha untuk mencelakakannya, ada juga untuk menghancurkan pelayanan supaya tidak diundang khotbah di mana-mana, ya. Itu artinya hambanya Evangelis Daud-Tony akan semakin dipromosikan. Orang yang mendapatkan perilaku iri hati artinya lebih hebat, lebih baik, ya. Terserah orang menganggap apa, selama kita benar, selama kita konsisten untuk melayani Tuhan, pasti Tuhan siap membela dan mempromosikan kita. Jadi buat sahabat semua dimanapun berada, dimanapun kita pelayanan, dalam bidang apapun kita pelayanan, percayalah Tuhan akan menolong dan membela kita. Mau bergerak di dunia pendidikan, layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mau bergerak di dunia pengembalaan, penginjilan, dan lain sebagainya, layani Tuhan dengan sungguh-sungguh.
Kalau ada orang berusaha menjatuhkan kita, pasti Tuhan yang akan menolong. Biarlah kebenaran itu akan memunculkan dirinya sendiri tanpa kita bela. Itu dia, ya. Dan buat setiap orang-orang yang kita sudah layani, siapapun itu, mungkin adalah orang yang menengah ke bawah, mereka tidak bisa kasih kita uang berkat lebih, nggak apa-apa, ya. Atau orang yang belum bekerja, pengangguran, layani saja. Jiwa-jiwa itu milik Tuhan. Tuhan bisa buka pintu berkat dari mana saja. Nggak harus dari orang yang kita layani saat itu. Ya, tapi suatu ketika orang yang kita layani akan menjadi orang hebat dan akan dipakai Tuhan untuk menolong kita, membantu kita. Kalaupun tidak membantu kita, paling tidak membantu orang lain. Artinya kita membantu orang, orang yang kita bantu membantu orang lagi. Dan kalau itu terjadi, akan menimbulkan pelipat gandaan. Orang-orang datang ke Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Luar biasa bukan? Itulah kerinduan Tuhan. Pesan saya sahabat, apabila kita melayani Tuhan, ingat 3 hal ini. Dan saya akan terus ingatkan agar pelayanan kita murni di hadapan Tuhan. Yang pertama, taat. Ya, taat kepada Tuhan yang memanggil kita. Dan yang kedua, tulus. Layani Tuhan dengan hati nurani dan kasih yang mendalam. Dan yang ketiga adalah tanpa pamrih. Mau dapat berkat atau tidak, tetap layani Tuhan dan pastikan kita memenangkan jiwa dan Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati.